Nih, saya sering demonstrasikan garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas asin. Garam 1 sendok masukkan pada air 1 ember sudah tidak terlalu asin. Sama 1 sendok, garam 1 sendok masukkan ke kolam renang, ubak terus, gak asin. Garam 1 sendok masukkan ke danau, sama sekali gak asin. Danau itu masih terbatas, tapi garam 1 sendok tidak terasa oleh danau karena luasnya. Apalagi dia maha tak terbatas, maha luas, tidak terganggu. Jadi semua di semesta ini hanya dia sedang mengajarkan hukum sebab akibat. Ciptakan sebab yang baik, akibatnya baik. Ciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Jadi Allah tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya, hanya mengingatkan kita supaya tambah baik. Itulah welas asihnya Allah. Itulah pentingnya kita makrifat kepada Allah supaya akhlak kita benar. Apa itu akhlak? Akhlak adalah kenyamanan dalam kontradiksi. Apa? Kalau kita nyaman dalam situasi yang kalian inginkan, kan gak usah ditanyakan lagi. Tapi tetap nyaman walaupun dalam kontradiksi, itu tanda akhlaknya sudah mulia. Makanya Allah nyaman saja walaupun di semesta banyak kontradiksi. Karena semua kontradiksi yang diciptakan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kepada Allah. Clear? Ini ngaji tauhid ya, hati-hati. Setiap kata-kata saya renungkan, ya, camkan. Nah, kemudian Allah mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Ini ayat-ayatnya keren. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. 1. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Awas, karena kita datang ke dunia ini untuk ikut berkontribusi mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya leluhur kita merumuskan dalam satu ajaran leluhur, memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Makanya Allah bilang wala tabgil fasada fil ar, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Bumi kita ini selama 1200 tahun terakhir mengalami peningkatan suhu yang sangat luar biasa. Bahkan di belahan bumi sana ada yang sampai 62 derajat Celcius. Kalau air itu setengah mendidih itu 50 derajat Celcius. Sudah mendidih itu mencapai sekitar 85 sampai 100 derajat Celcius, tergantung tekanan atmosfer. Tidak selalu air mendidih itu 100 derajat Celcius, tergantung tekanan atmosfer. Di Bandung air sudah mendidih walaupun baru suhu 85 derajat Celcius, karena tekanan atmosfer di Bandung kurang dari 1 atmosfer, 69 cm raksa. Pusing kan? Pusing kalian. Ngomong gitu aja kalian tuh pusing. Tapi suka sok tahu. Nah, bumi kita itu sudah mencapai suhu 60 derajat Celcius. Kenapa? Kenapa? Karena ulah manusia itu sendiri. Dulu zamannya nabi kita, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Tubuh manusia tuh dulu di zamannya itu tinggi-tinggi, besar-besar. Jadi leluhur kita juga tuh yang ngangkat batu di Candi Borobudur nggak pakai forklift, itu mungkin badannya itu gede-gede. Dan kenapa leluhur kita badannya gede-gede? Karena jumlah oksigen di atmosfer ini saat itu masih di atas 45%. Sekarang jumlah oksigen di atmosfer ini semakin berkurang, bahkan kurang dari 25%. Itulah yang menyebabkan manusia makin kesini makin kerdil. Kenapa? Karena asupan oksigen buat sel semakin kurang.
Makanya ayat ini mengatakan wala tabgil fasada fil ar. Kamu jangan bikin kerusakan di muka bumi. Maaf. Kita semua berkontribusi membuat kerusakan di muka bumi ini. Yuk perhatikan. Sekarang kalian perlu oksigen. Perlu oksigen? Siapa penghasil oksigen? Pohon, tumbuhan, rumput. Satu helai daun itu menghasilkan ya puluhan liter oksigen dalam sehari. Apa yang kita keluarkan dari napas kita? Racun, namanya karbon dioksida. Dan karbon dioksida ini karena kebaikan para pohon itu dimakan oleh pohon, diproses oleh pohon, sebagian jadi karbohidrat, sebagian jadi unsur-unsur yang menguntungkan manusia. Dan efek sampingnya dari proses fotosintesa itu adalah oksigen. Hebat tuh pohon. Jadi racun yang kita keluarkan tuh diserap oleh pohon, kemudian diproses dengan sinar matahari dan air. Karbon dioksida plus H2O plus sinar matahari dihasilkan yang namanya karbohidrat. Efek sampingnya adalah oksigen dan air. Itu yang disebut dengan peristiwa fotosintesa. Oksigen yang dikeluarkan itu diambil lagi oleh manusia. Bayangkan, kita ngasih pohon karbon dioksida, sementara pohon ngasih oksigen sama kita. Jujur ya, sayang sama pohon. Lihat pohon kering di musim kemarau, ada keinginan buat menyiram? Ada? Waras berarti. Lihat rumput kering, kita minum di depan rumput. Bagi dong sebagian dari situ. Makanya saya kemana-mana kalau ada acara itu kan suka dibagi cup mineral itu. Saya tuh suka pengen nangis kalau lihat cara kalian minum itu. Tusuk, taruh. Ambil lagi tusuk, taruh. Berantakan aja. Sudah berantakan, airnya juga. Itu pohon sedang teriak, tolong dong. Kamu dikasih tangan oleh Allah, sementara aku tidak dikasih tangan. Aku tidak bisa mengambil air itu, tolong dong. Makanya saya kumpulkan. Baru saya buang ke tempat sampah. Satu tetes air bagi pohon itu luar biasa. Ini soal welas asih, soal cinta kasih. Kalau kita sudah kehilangan rasa itu, aduh, saya nggak ngerti di mana letak kemuliaan Anda sebagai manusia. Sudah bikin kerusakan, tidak peduli lagi sama lingkungan. Yuk, tanami rumah kita dengan banyak pohon. Karena mereka adalah penghasil oksigen. Dan kalau bumi ini banyak pohon lagi, insya Allah kadar oksigen di bumi menjadi naik. Dan atmosfer ini akan menjadi sehat lagi. Bayangkan, apakah kita bangga ketika ibu kota kita, ibu kota negara itu dijuluki sebagai ibu kota terkotor. Kualitas udaranya di dunia ranking 1 coba. Jika tuh ranking hiji atau nukitu. Apa bangganya kita menjadi kota terkotor di dunia dengan polusi udara yang tidak sehat buat tubuh kita. Subhanallah. Dan ini semua juga teguran buat kita semua, bukan? Ya? Oke. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena Allah tidak suka pada orang yang bikin kerusakan.